Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Saudaraku, mari kita mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 238 hingga 239. Tentang apa? Tentang kewajiban kita menjaga salat. Hafidhu ala salawati. Jagalah salat-salat kalian. Mari kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. Kita membaca terjemahannya. Peliharalah semua salat dan salat wusta, salat asar. Nanti kita akan melihat tafsirnya. Dan laksanakanlah salat karena Allah dengan khusyuk. Di sini Allah memerintahkan kepada kita untuk menjaga salat. Apa itu maksud menjaga salat? Kita akan baca tafsirnya. Jika kamu takut ada bahaya, salatlah sambil berjalan kaki atau berkendaraan. Kemudian apabila telah aman, maka ingatlah Allah. Salatlah sebagaimana Dia telah mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui. Mari kita membaca tafsirnya. Kita membaca tafsir Al-Muyassar. Ayat 238. Hafidhu ala salawat. Hafidhu, jagalah wahai orang-orang muslim ala salawat, salat-salat al-khamsi. 5 salat wajib. Al-mafruḍah, 5 salat yang diwajibkan bil mudawamati ala adaiha, dengan menjaganya dalam bentuk terus melaksanakannya 5 salat wajib tersebut ya. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya kita laksanakan terus ya. Ala adaiha bil mudawamati ala adaiha fi awqatiha, sesuai tepat waktunya. Jika telah masuk adzan kita salat wajib. Bisyurutiha, dengan memperhatikan syarat-syaratnya. Warkaniha, dengan memperhatikan rukun-rukunnya. Wajibatiha, jadi kita harus mengetahui belajar salat sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW ya. Kita belajar salat dengan membaca hadis-hadis Nabi ya. Dulu kita belajar salat dari guru kita secara sederhana, maka kita meningkatkan ilmu kita belajar salat dengan cara membaca hadis-hadis Nabi ya. Seperti misalnya buku Sifat Salat Nabi karya ahli hadis ya, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Beliau mengajarkan tata cara salat sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka ini kita pelajari ya. Salat kita tingkatkan karena kita diperintahkan untuk hafidhu ala salawati, jagalah salat-salat 5 waktu. Maka menjaga salat diantara mengerti tata cara salat, mengerti tentang syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajibatnya, yaitu mengerti tata cara salat sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi ya. Jadi salat sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi, hadis-hadis Rasulullah SAW. Wa hafidhu ala salawatil mutawassitati bainaha wa ya salatul asr. Wa qumu fi salatikum muti'ina lillah khashi'ina dalilina. Dan jagalah salat tengah-tengah ya. Apa itu salat tengah-tengah? Yaitu di antara salat yang dikatakan salat tengah itu adalah salat wusta, yaitu salat asar ya. Salat wusta adalah salat tengah-tengah, yaitu salat asar. Hafidhu ala salawati, jagalah salat-salat, was salawatil wusta, dan salat wusta. Nah, yang dinamakan salat wusta itu adalah salat asar yang terletak di tengah. Wa qumu lillahi qanitin, dan bangunlah menghadap kepada Allah dalam keadaan qanitin, khusyuk. Dan salat kita khusyuk ya. Wa qumu fi salatikum muti'ina lillah, bangunlah berdiri saat kalian salat, dalam salat kalian itu dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Khashina, tunduk, dzalilina, menghinakan diri kepada Allah. Ini seorang muslim ya. Seorang muslim dia menghilangkan kesyirikan, dia mentauhidkan Allah, hanya mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya menghinakan dirinya di hadapan Allah, khusyuk.
tatkala berdiri salat. Ya. Kemudian ayat yang berikutnya, fa in khiftum, maka jika kalian takut dalam salat, takut dari siapa? Musuh kalian ya. Fa in khiftum min aduwwin lakum, jika kalian takut dari musuh kalian, fasallu salatal khauf mashina aw raqibina ala ay hayatin tastati'unaha walau bil ima. Tatkala kalian dalam ketakutan terhadap musuh kalian, kalian boleh salat dalam berjalan kaki, dengan naik kendaraan, ya. Atau dalam bentuk bagaimanapun dengan isyarat, itu boleh juga. Tatkala dalam keadaan takut kepada musuh. Au ila ghairi jihatil qiblat, atau salat dengan tidak menghadap ke arah kiblat karena ketakutan terhadap musuh. Fa idza zala khawfukum, jika rasa takut kalian hilang, fasallu salatal amni, salatlah dengan salat sempurna ya, saat kita salat dalam keadaan aman. Wadkurullaha fiha, ingatlah Allah dalam salat kalian. Wala tankusuha an hayatiha al-asliyah, jangan mengurangi tata cara salat yang sesuai dengan sunnah Nabi saat kita merasakan keamanannya, merasakan aman ya, tidak ada peperangan, tidak takut pada musuh, maka kita salat dengan sesuai dengan tata cara salat Nabi ya. Kemudian washkuru lahu ala ma 'allamakum min umuril ibadat wal ahkam ma lam takunu ala ilmin bihi. Dan kalian bersyukur atas Allah dari ilmu-ilmu yang Allah ajarkan kepada kalian, tata cara ibadah-ibadah dan hukum-hukum yang sebelumnya kalian tidak mengetahui. Saudaraku, maka kita harus belajar tata cara salat sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW ya. Jadi harus belajar sifat salat Nabi, tata cara sifat salat Nabi. Semoga pada kesempatan lain kita akan bisa mengetahui sifat tata cara salat Nabi.